Bagian 13. Pukulan telak buat mertua ikut campur. Perlahan aku membuka pintu dengan kunci cadangan yang kubawa. Tumben gak dikunci, apa Bi Intan lupa? Gumamku. Begitu pintu terbuka, aku kembali dikejutkan dengan tamu yang tidak diundang. Begitu melihatku datang, Dimas yang tengah asik bermain bersama mereka langsung bangkit dan berteriak ke arahku. "Mama!" Anak itu berlari menghambur ke dalam pelukan. Saking senangnya. "Mak, nenek sama tante Nadia juga papa dari tadi nungguin mama," ucap Dimas senang. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi sesuatu akan terjadi. "Oh ya, Dimas senang main sama nenek?" tanyaku sembari duduk mensejajari tubuhnya. Bocah 6 tahun itu mengangguk senang. Tadi nenek sama tante Nadia juga beliin makanan sama mainan buat Dimas. Riang sekali. Dimas akan kedatangan nenek dan tante dari sebelah papanya. "Oh begitu ya. Nah sekarang mama sudah pulang. Dimas main di kamar dulu ya sama Bi Intan. Ini mama juga bawain sesuatu buat Dimas," ucapku seraya menyerahkan paper bag berisi kue kesukaannya. "Wah asik, makasih ya Ma." Aku pun mengangguk dan tersenyum. Lalu Dimas pun segera masuk ke kamar. Tidak lama kemudian Bi Intan datang membawa nampan dengan berisi minuman dan menaruhnya di atas meja. "Bi, tolong temenin Dimas main di kamar ya," titahku pada Bi Intan. "Baik Bu." Setelah Bi Intan pergi, aku pun langsung duduk di atas sofa yang berhadapan langsung dengan Mama. Tidak ada basa-basi cium tangan menyambut kedatangan mertua seperti biasanya. Terlihat Mama menatap tajam ke arahku. Sementara Mas Angga terlihat tegang dan adiknya Nadia terlihat lebih santai. "Langsung saja," ketus Mama. "Lydia, apa-apaan kamu mengusir Angga dari rumah?" tanya Mama tanpa basa-basi dengan warna bibir merah menyala. Aku menghela napas. "Mama tanyakan saja sama Mas Angga apa kesalahannya hingga aku mengusirnya," jawabku santai. Mama sejenak nampak diam. Wajahnya terlihat kesal. "Lydia, bagaimanapun kamu tidak bisa mengusir Angga seenaknya. Dia itu masih suami kamu," tegas Mama. Aku tersenyum kecut, rasa ingin tertawa dan marah. Suami? Suami macam apa yang diam-diam berkhianat pada istri dan menikah? Tanyaku tetap berusaha tenang. Mama nampak terkejut mendengar jawabanku. "Tetap saja kamu salah. Kedudukan suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga kamu, gak bisa seenaknya. Dan juga poligami tidak dilarang dalam agama. Bahkan dianjurkan asal suaminya bisa bersikap adil." Mama tetap berisi keras membela Mas Angga. Sementara Mas Angga hanya diam, asik berlindung di bawah ketiak sang Mama. Enak sekali Mama bicara apa dia tidak bisa melihat sebagai perempuan yang dikhianati. Dan apa dia bilang bersikap adil? Apa bisa dikatakan bisa bersikap adil dengan diam-diam menikah? Aku memang kurang ilmu agamanya, tetapi andai saja kalau Mas Angga terus terang dan perempuan yang dinikahinya perempuan baik-baik dan alasannya menikah bisa diterima, mungkin juga aku bisa menerima. Namun aku masih diam. "Kamu juga kan sudah memblokir kartu ATM dan kartu kredit Angga?" Aku tersenyum. Tidak menyangka bila Mama akan berucap demikian. "Keterlaluan kamu, Lid. Pantas saja kalau Angga menikah lagi, kamunya kayak gitu," ketus Mama. "Jadi maksud kedatangan kalian ke sini cuma mau menghakimiku?" tanyaku santai. "Kita tidak bermaksud menghakimi, Mbak, tapi mencari jalan keluar masalah ini," jawab Nadia ikut menimpali. Terdengar santai, tapi entah jalan keluar seperti apa yang mereka maksudkan. "Iya Lid, Mas minta maaf sekarang. Mas gak bisa ceraiin Mona karena dia lagi hamil anaknya Mas." Akhirnya Mas Angga ikut bicara meski bagiku tidak ada artinya. "Gak apa-apa kalau kamu mau ambil kartu ATM sama kartu kredit Mas, tapi tolong jangan minta cerai, kasihan Dimas," ucap Mas Angga panjang kali lebar. Rasanya aku benar-benar ingin tertawa. Kenapa di saat seperti ini otaknya baru bisa waras dan menjadikan Dimas alasan? Kalau dia benar kasihan seharusnya ia tak sampai hati melakukan semua ini. "Iya Mbak, jangan ego. Pikirkan nasib Dimas kalau sampai kalian berpisah.
Mbak gak mau kan kalau Dimas sampai harus kehilangan kasih sayang seorang ayah gara-gara keegoisan Mbak? Ucap Nadia. Terdengar bijak namun begitu menusuk relung hatiku. Bisa-bisanya dia bicara begitu, dia masih gadis belum merasakan berumah tangga. Dan sama-sama perempuan tidak seharusnya berkata demikian. Bagaimana bila kejadian ini menimpa dirinya? Aku benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran mereka yang menyudutkan, menganggap akulah yang salah. Nadia, kamu itu belum menikah dan tidak merasakan posisi Mbak saat ini. Bagaimana bila... Cepat Mama memotong kalimatku. Lid, apa yang dia bilang adikmu benar. Kamu jangan ego pikirkan nasib Dimas. Entah setan apa yang merasuki mereka semua. Bisa-bisanya mereka berkata demikian. Sebagai orang tua, Mama harusnya bisa menjadi contoh teladan yang baik. Aku gak nyangka Mama bisa berkata seperti itu dan menganggap apa yang dia lakukan. Mas Angga wajar dan benar. Bagaimana bila yang melakukan itu adalah Papa? Tandasku. Wajah Mama langsung terlihat kesal. Lydia, kamu yang sopan kalau ngomong sama orang tua. Bagaimanapun dia itu orang tua. Mas orang tua kamu juga. Ucap Mas Angga tidak terima. Mas akui, Mas salah dan Mas minta maaf. Aku memalingkan wajah ke arah lain. Rasanya kemarahanku benar-benar akan meledak mendengar mereka yang sok bijak. Aku menghela napas dan membuangnya dengan masyhur. Aku harus lebih tenang berbicara dengan mereka, tidak bisa dengan emosi. Bisa-bisa aku salah langkah. Apalagi 1 lawan 3. Aku tidak boleh terlihat lemah. Jadi apa yang kalian mau? Uang? Tanyaku. Yang seketika membuat mereka terkejut. Aku sengaja melakukan semua itu untuk mengaduk-aduk emosi mereka. Lydia, apa maksudmu? Tanya Mas Angga tidak percaya. Kamu ingin menghina kami? Biar miskin kami masih punya harga diri. Tegas Mama. Lalu kenapa kalian kekeh ingin mempertahankan pernikahan ini? Tanyaku tetap dengan tenang. Mbak, maaf kalau ada kata yang menyinggung perasaan Mbak. Kita hanya ingin hubungan kalian baik-baik saja. Semua ini demi Dimas, jawab Nadia sok bijak. Aku kembali tersenyum. Sekalipun aku dan Mas Angga bercerai, aku tidak melarang jika Mas Angga ingin bertemu. Dimas bagaimanapun dia adalah ayahnya. Jawabku yang membuat mereka terdiam. Memang susah ngomong sama istrimu, ketus Mama. Gak bisa diajak bicara baik-baik, maunya menang sendiri. Wow, apa aku gak salah dengar? Pintar sekali Mama lempar batu sembunyi tangan. Tenang Mah, bujuk Mas Angga. Jadi sekarang apa maumu? Tanya Mas Angga balik. Tentu saja aku mau kita pisah. Secepatnya aku akan mengurus surat perceraian kita. Dan kemasi barang-barang Mas sekarang juga. Dan ingat, jangan bawa apapun selain barang-barang kepunyaan Mas yang Mas bawa setelah menikah. Sepatu, jam tangan mahal, dan koleksi barang branded lainnya jangan ada yang Mas bawa. Tegasku yang seketika membuat Mas Angga terlihat lemas. Mungkin tidak menyangka kalau aku akan melakukan semua itu. Dia pikir tampanannya bisa meluluhkanku. Keterlaluan kamu, Lid. Ucap Mama geram. Angga itu masih sah suami kamu. Seenaknya kamu memperlakukan begitu. Mama terlihat berang melihat aku memperlakukan anaknya begitu. Padahal belum seberapa dengan pengkhianat yang ia lakukan. Kalau Mama tidak suka, Mama juga bisa lepaskan semua perhiasan yang Mama pakai. Karena itu semua pemberian dariku. Dan juga mobil hadiah untuk Nadia yang kemarin aku kasih. Bisa kalian kembalikan, tegasku. Seketika membuat Mama dan Nadia terkejut dan pucat pasi. Ternyata ucapanku menjadi pukulan telak bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup tanpa barang-barang mewah tersebut?